Salam Rover. Oke teman-teman Rovecast semuanya, Cast Rover ya. Kita ngobrol lagi di Cast Rover, udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Sekarang ada teman baru yang mau ngobrolin terkait Timbul Sloko jadi sorotan media internasional seperti itu. Nah, ini sekarang ada Gagas. Ya, saya Gagas. Ya mungkin di Ikamat ya sekarang jadi manajer lapangan yang memang ya kerjaannya jalan-jalan terus ke lapangan. Kalau memang ada pendampingan penanaman maupun tamu yang ada di luar nanti hubunginya ke saya. Kayak kerja lapangan terus. Tour guide aja ya. Tour guide ya. Jalan-jalan bayaran. Jalan-jalan bayaran. Dan di samping saya ini ada Ode di manajer Humas. Jadi mungkin banyak ngobrol-ngobrol juga sama masyarakat pesisir seperti itu. Betul. Salam kenal teman-teman dari Rovecast. Iya, kita manggilnya teman-teman Rovecast ini Cast Rover. Oh, Cast Rover. Oke, Cast Rover semuanya. Langsung aja masuk. Kita cerita dulu kemarin tuh Gagas ya, dapat kawan dari Hungari. Iya, dapat kawan dari Hungari. Jadi namanya tuh Peter, Mas. Ya. Jadi si Peter ini dia kebetulan minta tolong ya sama Ikamat itu untuk minta 1-2 orang itu untuk pendampingan. Jadi ya istilahnya biar mereka ngerti bahasanya kita kan, bahasa Indonesia. Karena ya translator. Ya, beratnya translator ya. Guide ya. Jadi si Peter ini dia memang produser film dokumenter yang memang dia fokusnya topik utamanya itu perubahan iklim. Nah, dia punya project namanya Climate Chronicle. Nah, kalau mungkin teman-teman search di YouTube itu bisa search tagnya Climate Chronicle. Nah, itu mereka ada beberapa film yang sudah dibuat. Salah satunya yang mereka di Serbia itu dia lebih ke apa ya? Pertambangan litium yang ada di sana. Jadi kayak intrik-intrik yang ada di situ tuh seperti apa gitu. Nah, terus baru-baru ini si Peter dan tim jalan ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini dia salah satunya juga di Timbul Sloko. Terus kemudian dia sekarang ini lagi di Sumatera ya, di apa ya namanya ya kemarin. Ngelanjutin ya, dokumenternya itu juga. Pokoknya ngelanjutin film dokumenternya dia lah. Nah, terus mungkin dari teman-teman nggak ada yang belum ada yang tahu soal Timbul Sloko ini ya, mungkin ya. Itu tepatnya di mana, guys? Timbul Sloko ini di Jawa Tengah, tepatnya di Demak. Kabupaten Demak ya. Jadi Timbul Sloko ini adalah desa, salah satu desa yang ada di Demak itu yang memang dia terdampak perubahan iklim. Nah, berarti kenapanya itu diangkat karena memang dia perubahan iklim berdampak besar ya. Ya, terdampak besar. Memang perubahan iklim yang di sana itu cukup dinamis, cukup ngeri lah pokoknya lah. Kalau teman-teman yang awam tuh lihat ke sana pasti udah bisa merasakan. Ya ini nih perubahan iklim ini. Soalnya di sana ya kalau teman-teman lihat Pantura aja, lewat Pantura aja deh, kalau misal lewat Demak ya pasti nggak asing yang namanya rob ya gitu. Nah, rob ini tuh bikin macet itu ya guys. Bikin macet parah. Kalau misal mau dari apa ya, mungkin dari Jakarta mau ke Surabaya, mungkin kalau nggak lewat tol, pasti itu macet parah itu. Karena ya memang di Pantura ini kebanyakan ya mungkin ya nggak hanya di Demak itu sedang mengalami rob. Nah, rob ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Kalau kita lihat secara zoom outnya ya, jadi kan memang di dunia ini kan lagi perubahan iklim. Jadi banyak faktor-faktornya. Jadi memang faktor utama yang kita rasakan sampai saat ini kan global warmingnya ya. Global warming ini yang akhirnya menyebabkan pencairan es di kutub utara dan kutub selatannya itu jadi meleleh gitu kan. Masif. Jadi masif, jadi masif yang akhirnya ya kenaikan muka air laut. Ya, kenaikan muka air laut gitu. Air lautnya jadi volumenya lebih
naik, sehingga ya yang terdampak ya kayak pulau-pulau kita ini salah Pulau-pulau satunya di kecil Jawa. Gara-gara kepulauan pasti Iya, kedampak iya, ini iya. sih. Pasti bro, ya jadi kayak memang masif sih, dampaknya tuh masif banget gitu. Kalau kemarin tuh kenapa yang dipilih Timbul Sloko, guys? Kamu ini nggak dapat Iya. informasinya itu? Selain kan tadi mention beberapa tempat yang maksudnya pesisir banyak kan, kenapa Timbul Sloko gitu ya? Ya karena mereka ini sih memang ngelihat media nggak nasional bahkan ya, jadi media dunia ini sedang melihat Timbul Sloko ini menjadi salah satu yang paling masif dampaknya yang di dunia ini. Jadi kayak mungkin si Peter ini pingin lebih ke ini aja sih, Peter dan kawan-kawannya ya. Jadi pingin melihat secara langsung warga yang ada di sana itu secara bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan iklim tersebut gitu loh. Jadi pingin tahu dari sisi personalnya sendiri sih gitu. Dari warganya tuh mereka makannya sehari-hari gimana, terus kegiatan sehari-harinya seperti apa, kayak gitu mereka pingin tahu aja sih gitu. Dan harapannya ketika mereka sudah nge-capture sebuah gambaran personal itu, dunia bisa lebih melek terhadap kawasan yang terdampak seperti itu sih. Kalau aku pengen nambahin ya, yang mau pengen deskripsikan Timbul Sloko seperti apa, seperti itu sih. Jadi beberapa kali memang udah ke Timbul Sloko dari mungkin pas zaman kuliah 2011-2012 itu udah mulai ke sana, terus melihat kondisinya memang parah sih. Semakin waktu bertambah terus semakin parah kondisinya. Dari mangrove yang gede-gede pun kan ini kan guys, tumbang kan kalau kamu terakhir ke sana seperti itu tuh. Jadi kadang tuh kita berpikir bahwa dengan adanya mangrove itu bakal terlindungin, tapi kenyataannya kan enggak juga kan, pernah juga kan mangrove yang gede-gede yang berumur tahunan tuh tumbang puluhan kan? Tahun ya. Mungkin yang ratusan kali ya, tapi kita lihatnya yang puluhan tahun aja itu udah tumbang gitu. Jadi dampaknya cukup besar karena ditambah dengan ini sih guys, penurunan tanahnya itu juga sih kemarin. Nah jadi berarti kan udah ditambahi kenaikan muka air laut, di Demaknya sendiri ada penurunan tanah gitu. Jadi kayak double gitu masalahnya. Nah terus mungkin yang aku lihat ya, yang dampaknya yang paling ngeri itu di Dukuh Timbul Slokonya sendiri. Nah, jadi kan ada desa, ada Dukuh. Dukuh tuh kayak yang lebih kecil dari desa berarti. Ya, Dukuh tuh lebih kecil dari desa. Ya, rukun warganya RW gitu. Jadi Jadi ada satu area yang terisolasi dari desa, Jalan Barat, dari desa Timbul Slokonya sendiri itu ada Dukuh yang terisolasi. Itu namanya Dukuh Timbul Slokonya itu. Nah, jadi di Dukuh tersebut memang dulunya aku sama Mas Bagus loh Mas, yang waktu November 2021 itu. Pakai motor kan pakai motor bisa Mas gitu. Itu jadi kesana ya kemarin ya? Waktu itu aku nginep di situ ya? Ya, nginep di situ. Aku sama Mas Bagus itu nginep di situ. Kebetulan kita main ke Dukuh Timbul Sloko ini masih ada aksesnya, karena kayak aksesnya itu masih ya memang kecil sih, kecil, tapi bisa pakai motor. Tapi masih bisa pakai motor waktu itu. Jalan apa tuh, tanah ya? Jalan tanah yang itu pas kita ke sana tuh pas proses pengurukan ya, peninggian lah ya, peninggian tanah. Terus ke sana, tapi kalau mau masuk ke daerah desanya memang jalan dikit karena ada airnya kan itu. Terus naik kayak jalan yang kayu-kayu itu kan? Iya, jalan yang kayu ya, kayak jembatan gitu. Karena bawahnya udah air. Karena bawahnya sudah air gitu. Itu terakhir aku kesana gitu. Terakhir ke situ. Mobil udah nggak bisa ya Mas itu ya? Mobil apalagi? Mobil udah bisa, motor ya? Motor ya. Terus yang unik tuh ada makam juga yang di ini sih. Di Dukuhnya ya? Di Dukuhnya tuh yang dilindungin gitu kan modelnya. Kayak kearifan lokal mereka tuh menjaga makam-makam kayak gitu sih. Jadi walaupun rumahnya mereka tenggelam ya, tapi uniknya mereka itu
kayak makam-makamnya itu masih ditinggikan sama mereka. Jadi masih menjaga sisi. Yang terbaru gimana guys? Yang kemarin terakhir? Nah, yang terbaru itu? ini per Juli ya. Nah, jadi berarti bulan ini ya. Bulan ini Juli 2022. Akses utama yang waktu itu cuma hanya motor itu sudah nggak bisa dilalui motor lagi. Terus ngeri nggak tuh? Hah? Terus ya gimana? Akhirnya kita waktu itu aku dan Peter akhirnya akses satu-satunya hanya naik perahu mesin cuma Ini motor udah gak bisa masuk lagi ke Dukuh Timbul Seloko ya? Motor jadi sebenarnya bisa cuma korosi lah. Ya maksudnya kan menggenang ya. Kayak rock terus gitu kan. Dan itu nggak setiap kita kita lewat itu pasti bisa karena kan tergantung pasangnya kapan, surutnya kapan. Nah, itu waktu tergenangnya itu waktu surut terkecilnya. Jadi kayak surut terendahnya itu baru bisa nyebrang. Surut terendahnya itu baru bisa nyebrang. Jadi pas waktu surut itu airnya ada di jalan yang berarti apalagi pas airnya naik lah, lebih apalagi lagi. Pas pasang. Jadi jadi itu fakta mirisnya. Jadi kalau misal warga yang ada di sana itu belum mampu untuk bayar kapal, jadi PP itu pulang pergi itu 20.000 per orang. PP 20.000 per orang naik perahu itu. Kalau misal mereka nggak mampu untuk nyebrang itu paling dia harus jalan. Jadi jalan genang gitu. Jadi pakai ada berapa ini? Ada berapa kepala keluarga yang masih di situ? Nah, kemungkinan itu kemarin aku tanya warga asli sana itu 100 kakak lebih. 100 kakak masih di situ. Yang di dukuhnya. Iya, di dukuhnya. Berarti tanpa akses motor ya di sana. Tanpa akses motor. Tapi listrik ada? Listrik kebetulan ada. Jadi listrik sama air PDAM itu masih ada di sana. Air PDAM masih ada? Masih ada. Dan aku itu masih bertanya-tanya ini air PDAM masuk gimana nih? Kok bisa ya? Pipanya laut berarti ya? Pipa. Aku nggak tahu. Pipanya itu. Iya. Jadi kayak masih terpasang kan ya? Jadi kayak masih ada pompanya gitu mas. Jadi pipanya nyalur ke bawah gitu. Iya. Kayaknya kemungkinan sih ya dari lautnya itu sih. Nggak tahu. Terus ya ya itu kan aku taunya ya pas mau sholat itu kan ada air wudhu kan. Ya itu airnya yang air dari pump itu. Jadi kalau yang di Dukuh Timbul Selokonya tuh dia mayoritas pekerjaannya apa, guys? Jadi nelayan atau enggak ya? Ada nelayan tapi enggak semua sih. Ada yang cuma pekerja bangunan. Jadi memang kayak pabrikan gitu loh. Malah kerja di pabrik ya? Iya. Jadi karena mungkin kalau hasil lautnya tuh mungkin di sana sudah nggak seberapa dari yang dulu ya. Mungkin banyak pemuda-pemudanya yang kerjanya sekarang ngerantau, jadi lebih banyak ke kawasan industri gitu sih. Jadi nggak ke nelayan lagi. Kalau yang nelayan tuh biasanya yang tua-tua. Kalau yang muda-mudinya udah nggak jadi nelayan sih. Perubahannya termasuk cepat banget loh guys. Maksudnya tuh pas aku terakhir ke sana sama yang Peter datang ini kan belum rentang waktunya belum sampai setahun kan? Belum sampai. Iya kan? 7 bulan lah ya. Baru ya dari November deh. Berarti November, Desember ya 8 lah. 8. Oh, iya. Ya ngeri sih. Jadi dalam rentang hanya 8 bulan saja tuh udah nggak bisa dilalui sama motor. Jadi ngeri sih Dukuh Timbul Seloko itu. Terus kemarin ya memang ada ini sih, aku ngobrol sama tokoh masyarakatnya yang di Dukuh Timbul Seloko itu memang memprihatinkan sih. Memang dari ada beberapa anak-anak yang memang harus diperhatikan katanya sama warga itu. Mereka butuh akses untuk sekolah, terus kayak ya pendidikannya mereka harus benar-benar diperhatikan gitu. Jadi mereka si tokohnya ini, si warga ini tuh bilang kalau ya memang dia yang awalnya menginisiasi untuk
membangun Jalan kayak jalannya itu. Jadi Jalan jalannya kan kayu. jalannya kan kayu ya sekarang ya. Itu swadaya masyarakat di situ. Ya, jadi kayak mereka punya kas desa sendiri gitu Untuk bangun jalan. membangun jalan gitu. Jalannya pun bukan, jangan dibayangin jalan Iya, beton iya. ya, Jalan tapi bambu kan. jalan dari kayu sih. Kayu ya. Kayak Kayak kayu trek- lapis mungkin ya, Kayak apa ya? trek mangrove nggak sih? Ya, kayak trek mangrove Iya, gitu. kayak trek Persis mangrove, kayak iya. trek mangrove gitu. Dia dari apa? Jadi kayak rumahnya warga yang udah ditinggikan itu, terus apa namanya, nanti depannya ya itu udah kayak treknya mangrove-nya itu. Ini Nah, ya. ini Iya. gini nih. Kayak di ini covernya Nat Geo tuh. Net Geo. Bulan ini ya. Bulan ini. Bulan Juli. Bulan Juli juga nih. Kenapa nih bulan Juli? Kelelap cepat. Tuh. Kamu kemarin cerita ini juga deh, abis baca itu ada ini ya, informasi tambahan terkait timbul seloko. Iya sih Mas. Jadi beberapa waktu apa namanya, saya kan beli salah satu majalah ya, majalah Nat Geo, dan kebetulan itu covernya itu ternyata timbul seloko, dan di dalamnya itu di dalam majalah itu mereka menceritakan bagaimana timbul seloko itu bisa kelelap dengan cepat atau melesak daratannya. Jadi memang ada banyak faktor sih Mas. Jadi kalau yang dijelaskan di majalah tersebut itu adanya bahwa tanah yang ada di timbul seloko itu masih tanah muda atau tanah aluvial, yang dimana tanah itu dibentuk dari ribuan tahun pengendapan sedimentasi dari sungai-sungai yang ada di pesisir utara Jawa. Nah, hal-hal yang menyebabkan sedimentasi itu berkurang itu adalah salah satunya rekayasa bendungan. Jadi yang dimana dulunya sungai itu dari daratan itu membawa banyak sedimentasi ke pesisir, memasok sedimen, itu karena ada kanal waktu di zaman Belanda itu dibangun, itu menyebabkan pasokan sedimentasi yang di daerah pesisir itu jadi berkurang. Itu yang pertama. Kemudian tanah aluvial itu dikategorikan sebagai tanah yang masih belum stabil, jadi dia mengalami kompaksi di beberapa waktu. Nah, kompaksi itu diperparah dengan adanya bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Nah, yang perlu kita tahu bahwa kota Semarang dan Demak itu padat akan pemukiman dan perindustrian di sana. Jadi secara beban pun tanah di atasnya itu dapat menyebabkan land subsidence atau penurunan muka tanah. Nah, ditambah pengambilan underground water pumping atau pengambilan air tanah seperti itu untuk industri ataupun untuk PDAM yang ada di daerah tersebut. Nah, ditambah itu adanya isu perubahan iklim yang diceritakan oleh Mas Gagas tadi. Jadi itu bisa dibilang timbul seloko ini menjadi perfect storm lah untuk gambaran bencana perubahan iklim di dunia. Jadi media-media internasional ini sebenarnya sedang mencorot timbul seloko dan ingin menceritakan bahwa perubahan iklim ini sedang ongoing, sudah dimulai dan sedang berlangsung. Kadang kita untuk orang-orang yang tidak yang tidak langsung merasakan dampaknya itu kadang masih bisa menyatakan bahwa perubahan iklim ini belum terjadi. Perubahan iklim ini adalah sesuatu yang siklus, kemudian ini masih dalam kajian penelitian, masih terjadi di masa yang akan datang dan sebagainya. Nah, perubahan iklim ini terjadi sekarang dan sedang berlangsung terus. Jadi ketika kita memang ingin abai dan tidak mengambil sikap untuk memperubah perilaku kita, itu akan menjadi semakin parah seperti itu Mas. Nah, media-media ini masuk ingin menceritakan bahwa ya perubahan iklim itu nyata, perubahan iklim itu berdampak tadi yang seperti diceritakan oleh Mas Gagas, akses terputus, masa depan anak yang ada di sana juga menjadi sulit, sekolah, kemudian masyarakat yang ada di sana seperti itu. Gitu sih Mas tambahannya Mas. Yep. Cukup memprihatinkan sih kalau aku lihat kondisi lapangan terus
Kan sebenarnya kan dari zaman kuliah ke sana terus sampai sekarang ke sana juga kondisinya memang bertambah tahun semakin parah. Terus tadi kan mention yang terkait makam, ada juga di daerah Bedono ya, ada Syekh Muzakir kalau nggak salah makamnya itu yang terkenal di laut gitulah istilahnya. Itu dulu daratan ceritanya. Terus dapat cerita dari teman saya 2011 kalau nggak salah dia ke sana, itu masih banyak mangrove-nya, tapi sekarang kalau kita lihat dari citra satelit seperti itu udah mangrove-nya udah hilang semuanya, tinggal makamnya. Padahal asli ya Mas ya, mangrove-nya nggak tanam. Ya benar. Itu semakin udah nggak ada karena memang kecepatan ini sih, permukaan air laut naik, terus penurunan tanah dan juga pembangunan hard structure di kota Semarang itu mungkin mempercepat lajunya. Dan tinggal ada makamnya, dan makamnya itu karena masih ada karena ini sih adaptasi dari masyarakat sendiri memprotek, meninggikan seperti itu sih. Terus di sekitarnya dikasih batu-batu seperti itu yang masih terjaga kayak gitu. Dan yang menarik ini Mas Bagus, ternyata fenomena penurunan tanah dan mukanya air laut ini nggak terjadi cuma secara lokal di Timbul Seloko. Semarang sendiri juga mengalami penurunan tanah, kemudian Jakarta juga banyak di pesisir Pulau Jawa yang sebenarnya ketika ini tidak segera ditangani ya banyak kehidupan yang ada di pesisir ini menjadi terancam ya Mas. Iya benar sih. Dan yang paling terkena itu kan masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah ya pastinya, yang kalau punya duit atau industri kan dia bisa naikin tanahnya, uruk lagi terus memprotek kayak industri jaga. Tapi lambat laut juga lama-lama mesti ya hilang juga kalau dibiarin. Ya sih. Dan penyebabnya pasti sama ya kan, kayak penurunan tanah tuh karena ekstraksi air tanah terlalu berlebihan, terus bebannya tambah. Sedimentasi secara alaminya dibatasi. Ya, jenis tanahnya aluvial itu kurang lebih hampir sama sih kalau kita lihat satu keseluruhan di pesisir Jawa bagian utara utamanya kan. Ya, semakin melebar. Iya sih. Mungkin kalau kita ngomong adaptasinya masyarakatnya di sana gimana itu, guys? Ya, jadi masyarakat di sana itu sebenarnya dari jadi dimulainya dulu sebelumnya ya. Jadi kan banyak saran-saran atau memang ada rekomendasi lah, sudah terdapat rekomendasi dari beberapa pihak. Mungkin dari akademisi sudah pernah bilang, mungkin dari pemerintah juga sudah banyak penelitian juga di sana. Banyak banget jumlah rekomendasi yang bisa dilakukan atau mungkin bisa diambil untuk masyarakat di sana itu beradaptasi gitu. Nah, salah satu yang mereka populer itu adalah untuk membangun alat pemecah ombak. Nah, alat pemecah ombak ini tuh sangat mereka gaung-gaungkan untuk istilahnya biar mangrove-nya ini tetap hidup gitu. Nah, Apo ya. Dari beton. Nah, jadi kayak hard structure gitu. Jadi kayak beton gede-gede gitu nanti jejerin di garis pesisir pantainya gitu, biar nanti harapannya adalah membuat bentuk sedimen yang baru, lumpur-lumpur gitulah. Jadi kayak biar mangrove-nya itu nanti harapannya bisa tumbuh di situ, di sekitar di belakang aponya gitulah. Jadi dari kemarin aku juga sempat ngobrol sama salah satu dari pegawai DLH, Dinas Lingkungan Hidupnya Kabupaten Demak itu. Mereka ini memang benar-benar sangat percaya kalau misal alat pemecah ombak ini memang harusnya memang di-provide terus tiap tahunnya. Jadi kayak mereka percaya kalau itu adalah solusi. Itu adalah solusi untuk menanggulangi degradasi mangrove ini gitu loh. Jadi kan mangrove di sana kan yang tadinya lebat-lebat, yang 10 tahun lebih umurnya itu kan pada tumbang ya Mas ya. Nah, mereka ini percaya kalau ya mending mangrove-nya ini nanti dikasih aponya aja di depannya, biar nanti
ombaknya ini nggak akan merusak atau mungkin kenaikan air lautnya nggak akan merusak mangrove yang ada di situ gitu sih. Mereka sangat percaya. Mungkin itu ini sih ya solusi praktis sih, tapi memang poin utamanya kan problem utamanya kan sebenarnya penurunan tanah dan kenaikan air kan sebenarnya. Itu memang kalau terlihat secara kita lihat langsung ya seperti itu. Jadi dilindungi oleh struktur gitu, terus nanti ada sedimen ngumpul, mangrove-nya tumbuh, terus karena ada hard strukturnya, rumah-rumah di sekitarnya juga terlindung dari gelombang, terjangan gelombang sama ya seperti itu sih. Tapi kalau masalah utamanya nggak dipecahkan, nggak ada solusinya, kayak penurunan tanah sama terlalu banyak nyedot airnya, itu lambat laut juga uangnya udah buat itu boncos. Ini ada kayak gitu kan. Ini ada data menarik loh Mas. Gimana? Jadi di tahun 2014 yang masih terdata ya di Kabupaten Demak sendiri ada 250.000 sumur dengan kedalaman 150 meter. Itu data terakhir 2014. Jadi kalau misalkan kita bisa kalkulasikan, bisa jadi lebih dari itu kalau di tahun 2022. Jadi memang solusi untuk penyediaan baku air tuh harusnya ada di sana gitu untuk menggantikan pengambilan air tanah. Kalau nggak ada air utamanya juga mau nggak mau ya pasti cari air kan, namanya manusia. Benar sih. Nyedot air. Terus menurut data juga pada tahun 2020 itu sumur-sumur itu setidaknya mendistribusikan 9,7 juta meter kubik air tanah. 9,7 juta meter kubik air tanah. Ngeri. Ngeri. Dan justru kalau dengar dari teman-teman itu justru pemerintah daerahnya mempromosikan pengekstrasian air tanah itu menjadi solusi air yang murah di sana. Nah makanya justru dari pemerintahnya sendiri paradigmanya masih mending ambil air tanah gitu kan, lebih murah biayanya. Kalau itu paradigmanya bisa diganti atau mungkin ada solusi, itu mungkin bisa menyelesaikan salah satu masalah yang ada di situ. Karena percepatan, memang tanah aluvial itu memang akan melesat ya, tapi pengambilan air itu meningkatkan akselerasinya atau percepatan penurunannya seperti itu. Iya sih. Ya mungkin kita kalau ngomong seperti itu ya, maksudnya kan penurunan tanah itu kan ya memang masifnya itu yang terlihat dampaknya ya di Demak ya, mungkin ya di Timbul Seloko kalau kemarin aku kunjungin ya. Cuma kan itu mungkin bisa jadi solusi untuk seluruh daerah kalau misal mereka memang terdampak penurunan tanah itu gitu. Jadi nggak cuma 1-2 daerah aja yang dapat solusinya, tapi ya kemungkinan kalau misal air baku alternatif ini sudah ditemukan, sudah dipecahkan, itu kan bisa ya setidaknya mengurangi lah penurunan tanah yang ada di dunia ini gitu. Itu sih. Mungkin ya tadi sih memang kita harus memikirkan air baku alternatif ya, air untuk ya industri lah, untuk konsumsi warga gitu sih. Itu sih. Ya, kompleks sekali sih. Ya banyak masalah. Sebenarnya ada solusi juga. Terus mungkin ya solusi pertama itu juga komunikasi juga sih. Mungkin barangkali ininya belum tahu, stakeholdernya juga belum tahu. Jadi solusinya nggak ngarah ke situ. Jadi penting juga kita membangun jejaringnya komunikasi dengan semuanya, masyarakat, perusahaan, birokrat, teknokratnya juga. Ya, pemangku kepentingan. Iya. Duduk bersama. Mungkin itu sih kalau aku bahas Timbul Seloko diangkat internasional. Ada lagi yang disampaikan kah? Ya mungkin aku pinginnya sih dengan hadirnya orang-orang internasional datang ke Timbul Seloko ya, salah satunya tuh nanti bisa menyorot lah, bisa tersorot, intinya tersorot akar permasalahannya, dan banyak warga dunia yang masih peduli dengan isu perubahan iklim ini sih. Ya aku juga sama sih. Media semuanya ngeliput ke situ, peneliti juga banyak mengambil data di situ, terus dipublikasi di jurnal-jurnal. Jadi nggak hanya
sekilas dari deskripsi, tapi by data juga, analisa itu juga penting juga. Udah ada ini tambahan cukup. Oke, mungkin itu aja teman-teman Cash Rover. Sekian, terima kasih. Terima kasih.